Bab 399, Mode Mati. Meskipun suara Nimble Snake lembut, nadanya tajam dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Gentle Snow mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Nimble Snake. Kilatan dingin berkedip di matanya. Chao Chenghua sebenarnya menargetkan Zhao Yueru untuk timnya sendiri. Namun, ketika Gentle Snow mempertimbangkan masalah ini, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh tentang tindakan Chao Chenghua. Potensi dan kekuatan Zhao Yueru keduanya sangat tinggi. Di masa lalu, Zhao Yueru tidak tertarik pada game realitas virtual dan baru memulai bermain game karena desakannya yang keras. Sementara itu, meski tidak pernah berlatih dengan serius, kekuatan Zhao Yueru telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bakat Zhao Yueru jelas bagi siapapun yang telah melihat pertarungannya. Jika Zhao Yueru repot-repot untuk berusaha lebih keras dalam latihannya sebelum ini, sangat sedikit di Ouroboros yang akan cocok untuknya. Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang tampak agung keluar dari kerumunan. Setelah melihat pria ini, semua orang di antara kerumunan dengan hormat minggir. Pria ini tak lain adalah penjabat pemimpin akting Ouroboros, Chao Chenghua. Bahkan memandangnya dari jauh, mereka jelas bisa merasakan tekanan yang Chao Chenghua keluarkan dari tatapannya sendiri. Chao Chenghua merasa seperti binatang buas. Chao Chenghua saat ini level 24, dan dia sepenuhnya dipersenjatai dengan peralatan set 20 deru angin level, peralatan set perak rahasia yang dimaksudkan untuk berserkers. Di punggungnya, dia membawa pedang besar yang setinggi dia. Pedang besar itu adalah pemotong besi, dan itu adalah salah satu dari beberapa senjata emas gelap di kerajaan Star Moon. Cukup, ular cekatan, kamu terlalu banyak bicara. Chao Chenghua menegur saat dia melirik asasin. Ya, pemimpin persekutuan, Nimble Snake dengan sadar mundur di belakang Chao Chenghua dan terdiam, menatap pemimpin persekutuannya dengan hormat. Yueru, aku harap kamu mempertimbangkan pilihanmu dengan cermat. Kamu tidak akan memiliki masa depan jika kamu tinggal di sisi Gentle Snow. Hanya dengan bergabung dengan tim aku, kamu akan memiliki masa depan yang cerah di domain dewa, mencapai impian kamu. Dengan senyum menawan, Chao Chenghua mencoba membujuk Zhao Yueru. Lupakan, aku tidak akan pernah bergabung denganmu, bentak Zhao Yueru. Kebencian mewarnai ekspresinya saat dia mencibir pada Chao Chenghua. Pertempuran belum dimulai. Pemenang dan pecundang masih belum ditentukan. Jika kita kalah, aku akan meninggalkan dunia game virtual bersama Snow. Petik 2. Yueru, hati Snow yang lembut tersentuh. Sepertinya kamu menolak untuk melihat hal-hal dengan cara aku sampai kamu menghadapi kenyataan. Dengan hanya 2 alat bantu level 22 kamu, bahkan aku merasa kasihan pada kamu. Nimble Snake mendengus dan tertawa jijik. Awalnya, Zhao Yueru ingin membantah kata-kata Nimble Snake. Tetapi ketika dia melihat anggota tim Chao Chenghua dan melihat timnya sendiri, mereka benar-benar pemandangan yang menyedihkan. Tim Chao Chenghua terdiri dari 4 pemain level 24. Selain Chao Chenghua dan Nimble Snake, ada pemimpin cabang ketiga Ouroboros, Black-Hearted Arrow, dan anggota terkuat dari 12 rasul, Soaring Snake. Adapun anggota tim terakhir Chao Chenghua, ia adalah prajurit perisai level 25 yang telah menyembunyikan identitasnya di balik jubah hitam. Awalnya, Zhao Yueru masih memiliki harapan untuk menang. Namun, setelah melihat tim Chao Chenghua, selain Black-Hearted Arrow, yang dia memiliki kepastian 40% untuk mengalahkan,
peluangnya mengalahkan 4 lainnya kurang dari 30%. Selain itu, tim Chao Cheng Hua juga memiliki Soaring Snake. Bahkan Gentle Snow hanya memiliki sedikit lebih dari 50% peluang kemenangan melawannya. Karena semua orang telah tiba, kompetisi ini akan diawasi oleh kami tetua. Ada total 5 pertandingan di kompetisi ini. Yang pertama mengklaim 3 kemenangan akan menang. Pemenang akan menjadi pemimpin Serikat Ouroboros, sedangkan yang kalah akan meninggalkan domain Tuhan selamanya. Sistem Dewa Utama telah menerima kondisi ini. Selain itu, arena telah ditetapkan pada mode maut. Pertandingan akan berakhir hanya setelah satu sisi mati. Sebelum memasuki arena, kedua belah pihak dapat memilih untuk kehilangan. Dengan begitu, bahkan jika itu adalah kerugian, kamu tidak akan harus menderita hukuman mode maut. Jika tidak ada yang memiliki masalah, kalian berdua dapat memeriksa perjanjian. Sistem Dewa Utama akan memberikan kesaksian untuk perjanjian ini. Setelah setuju, kamu dapat mulai menggambar undian untuk pertempuran. Petik 2. Gentle Snow dan Chao Cheng Hua mengangguk, mengkonfirmasi persetujuan mereka. Tidak ada pihak yang benar-benar peduli tentang arena yang diatur ke mode mati. Awalnya, pemain yang bertarung di arena bawah tanah tidak akan mati bahkan ketika dikalahkan. HP mereka akan berhenti berkurang setelah mencapai 1. Namun, pemain juga dapat mengaktifkan mode mati. Mode pertempuran ini setara dengan paup di lapangan, dan pemain akan menderita hukuman yang sama untuk kematian, kehilangan 1 level dan menjatuhkan 1 peralatan acak mereka. Mereka juga akan kehilangan beberapa poin kecakapan keterampilan secara acak. Satu-satunya perbedaan tentang mode kematian adalah bahwa nilai kejahatan pemain tidak akan meningkat karena membunuh lawan mereka. Sementara itu, Si Feng, yang berdiri di samping, akhirnya mengerti apa yang terjadi setelah mendengarkan penjelasan tetua Ouroboros. Ternyata kepergian misterius Gentle Snow di masa lalu adalah karena kompetisi ini. Itu juga jelas bahwa Gentle Snow telah kehilangan kompetisi di masa lalu. Adapun mengapa dia kalah, Si Feng bisa melihat itu juga. Dengan bajingan pengkhianat seperti Nimble Snake yang menusuknya dari belakang di saat-saat paling krusial, bagaimana mungkin Gentle Snow bisa pergi dengan kemenangan? Melihat kesulitan Gentle Snow berada di, Si Feng tiba-tiba memikirkan dirinya sendiri. Gentle Snow hanya jatuh ke kesulitannya saat ini karena penilaian buruk orang-orang. Si Feng telah mengalami nasib serupa di masa lalu. Setelah berkampanye selama 1 dekade di domain dewa, alih-alih menderita kekalahan di tangan musuhnya, World Dominator, rakyatnya sendiri menyingkirkannya. Itu benar-benar menggelikan. Sama seperti Si Feng mengingat masa lalunya, pejuang perisai level 25 di tim Chao Cheng Hua akhirnya melepas jubahnya dan mengungkapkan penampilannya yang sebenarnya. Kenapa dia ada di sini? Ketidakpercayaan mengisi Si Feng setelah melihat identitas prajurit perisai ini. Prajurit perisai ini adalah serigala perang. Si Feng pernah bertemu dengannya sekali di masa lalu, dan pria itu meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Si Feng. Dia benar-benar seorang ahli tingkat atas, dan bahkan Si Feng ingin merekrutnya. Namun, Werewolf, pada waktu itu, sangat membenci persekutuan, jadi Si Feng tidak punya pilihan selain menyerah pada usahanya. Oleh karena itu, dia sangat terkejut bahwa Werewolf sebenarnya muncul sebagai bantuan asing untuk Chao Cheng Hua. Penampilan Werewolf juga mengejutkan Gentle Snow. Dia sebelumnya mencoba merekrut Werewolf di White River City. Namun, pria paruh baya itu menolaknya.
dan setelah itu, mereka berdua berpisah. Adapun seberapa kuat Werewolf, bahkan Gentle Snow sendiri tidak yakin. Namun, melihat bahwa bahkan Soaring Snake yang biasanya arogan dan tirani Cao Chenghua menunjukkan rasa hormat kepadanya, jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah mengamati Werewolf selama beberapa waktu, tatapan Gentle Snow tiba-tiba berubah serius. Dia bisa merasakan tubuh Werewolf memancarkan rasa bahaya yang ekstrim. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, bahkan dari Soaring Snake. Meskipun Gentle Snow ingin menentang partisipasi Werewolf, sampai hari ini, Werewolf sama sekali tidak dikenal di domain dewa. Karenanya, memperdebatkan masalah ini tidak akan ada gunanya. Dibandingkan dengan ekspresi serius Gentle Snow, Cao Chenghua saat ini tampak riang. Ada apa dengan Gentle Snow? Aku pikir dia akan mengundang beberapa ahli yang kuat. Namun, dia benar-benar mengundang 2 pemain level 22. Salah satunya bahkan seorang ulama. Benar-benar mengecewakan, Elementalis, Soaring Snake, berkomentar. Sebelum tim Gentle Snow tiba, dia telah merencanakan untuk melepaskan, menunjukkan kekuatan penuhnya. Sekarang, setelah dia melihat mereka, sepertinya dia tidak akan mendapat kesempatan hari ini. Mungkin kepergianku merupakan pukulan terlalu besar bagi Gentle Snow, jadi dia hanya menemukan beberapa orang untuk mengisi kekosongan. Kalau tidak, mengapa dia bahkan mengundang seorang ulama? Snake cekatan tertawa, mengejek tim lain. Saat ini, satu-satunya ancaman adalah Gentle Snow, Zhao Yueru, dan First Snake. Sayangnya, Zhao Yueru dan First Snake tidak mungkin memenangkan pertandingan mereka. Petik 2. Sama seperti kelompok Cao Chenghua tertawa, yakin akan kemenangan mereka, sistem segera mengumumkan para pemain yang akan bertarung di pertandingan pertama. Segera, perhatian semua orang bergeser ke layar besar di atas arena. Pertandingan pertama, Zhao Yueru vs Cao Chenghua. Bab 400, Pukulan Aneh. Setelah sistem mengungkapkan set lawan pertama, Zhao Yueru dan Cao Chenghua segera memasuki arena. Zhao Yueru adalah elementalis, sementara Cao Chenghua adalah berserker. Dalam hal level dan peralatan, keduanya sama-sama cocok. Meskipun Cao Chenghua sedikit lebih unggul dari Zhao Yueru dalam hal teknik, Zhao Yueru memiliki keunggulan kelas dalam pertarungan ini. Karena itu, pemenangnya tidak terlihat pada pandangan pertama. Namun, Nimble Snake dan yang lainnya mengungkapkan senyum lucu seolah kemenangan sudah ada dalam genggaman mereka. Melihat reaksi ini, Gentle Snow menjadi sedikit bingung. Gentle Snow memiliki pemahaman yang kuat tentang kekuatan dan kemampuan Cao Chenghua. Meskipun tekniknya sedikit lebih unggul dari Zhao Yueru, ada batas berapa banyak keuntungan yang bisa membawanya. Paling-paling itu akan membantunya menjembatani kesenjangan antara kelas. Karenanya, tidak mudah bagi Cao Chenghua untuk mendapatkan kemenangan. Namun, mengapa Nimble Snake dan yang lainnya berperilaku begitu percaya diri? Yueru, hati-hati. Cao Chenghua tampaknya aneh hari ini. Jangan biarkan dia mendekati kamu, apapun yang terjadi. Snow Gentle diam-diam mengirim bisikan kepada Zhao Yueru. Meham, aku mengerti. Jangan khawatir. Untuk kompetisi, aku menyiapkan dan menyelesaikan pencarian tingkat tinggi, memperoleh keterampilan yang kuat. Aku pasti akan membuat Cao Chenghua menderita, jawab Zhao Yueru dengan senyum riang. Meskipun Zhao Yueru tampak santai saat ini, dalam hati, dia dalam keadaan siaga penuh.
Meskipun pertandingannya hanya yang pertama dalam kompetisi 5 putaran ini, itu juga pertarungan yang krusial. Jika dia menang, maka peluang mereka untuk memenangkan seluruh kompetisi ini akan meningkat melebihi 50%. Kakak Ye Feng, apakah itu Cao Chenghua seorang ahli yang luar biasa? Tanya Valet Laut ketika dia melihat Cao Chenghua yang percaya diri. Dia adalah seorang ahli. Namun, ia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan Zhao Yueru dengan kepastian 100%. Lagi pula, selain mental, ada faktor-faktor lain yang dapat berkontribusi pada hasil pertempuran. Si Feng menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, Cao Chenghua telah menjadi pemimpin persekutuan Ouroboros. Sementara itu, Ouroboros adalah persekutuan yang terutama memfokuskan pengembangannya di kerajaan Star Moon. Oleh karena itu, sebagai pemimpin persekutuan bayangan saat itu, Si Feng telah mengumpulkan banyak informasi tentang Cao Chenghua, dan dia memiliki pemahaman akut tentang kekuatan Cao Chenghua. Sementara Si Feng dan Valet Laut diam-diam bercakap-cakap, pertempuran di arena telah dimulai. Saat pertempuran dimulai, Cao Chenghua tidak menahan apa-apa dan segera mengaktifkan Flame Chas, diikuti oleh strike kekerasan. Cao Chenghua seperti binatang buas, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Secara alami, Zhao Yueru tidak akan memberi Cao Chenghua kesempatan untuk mendekatinya. Mengucapkan mantra, salah satu tangannya melambaikan tongkat yang dipegangnya sementara yang lain dengan cepat menelusuri garis-garis rune ilahi di udara. Ketika Cao Chenghua hanya berjarak 20 yard dari Zhao Yueru, sebuah ice sphere muncul, menghalangi jalannya. Jika ice sphere menimpanya, kerusakan hanya akan menjadi masalah sekunder. Masalah utama adalah pengurangan kecepatan gerakan dari mantra. Lagi pula, Berserkers tidak dikenal karena mobilitas mereka. Karena itu, ketika Elementalis bertarung melawan Berserkers, Kiting adalah strategi dasar mereka. Menanggapi dengan cepat, Cao Chenghua berbelok tajam dan memutari ice sphere dari kanan. Namun, segera setelah dia menghindari ice sphere, beberapa frost arrows terbang ke arahnya. Cao Chenghua tersenyum jijik melihat pemandangan ini. Mengayunkan pemotong besi peringkat emas gelap, dia menghancurkan frost arrows yang datang padanya sebelum memperbarui tuduhannya sekali lagi. Namun, seolah-olah dia mengharapkan hasil ini, Zhao Yueru melambaikan tongkatnya sekali lagi dan melemparkan Ice Dragon Blast, mengirim naga berotot besar ke Cao Chenghua. Dia kemudian melemparkan dinding es untuk menutup lingkungan berserker. Hancur! Cao Chenghua mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkan senjata ke naga es, mengaktifkan slash horizontal. Namun, begitu naga es itu hancur, lapisan es muncul di tubuh Cao Chenghua, mengurangi movement speed-nya dengan tajam. Zhao Yueru segera menindaklanjuti dengan 3 tombak es. Meskipun Cao Chenghua ingin memblokir serangan yang masuk, embun beku yang menutupi tubuhnya secara drastis memperlambat pergerakannya. Pada akhirnya, dia hanya berhasil memblokir salah satu tombak, yang memungkinkan sisanya untuk mencapai sasaran mereka. -215, -221. Dua kerusakan muncul di atas kepala Cao Chenghua. Namun, di level 24, Cao Chenghua memiliki 3.320 HP. Jadi dua serangan ini hanya berhasil menurunkan HP-nya sedikit di atas 10%. Pada saat ini, Cao Chenghua mengerutkan kening. Dia jelas telah menghancurkan naga es. Namun, mengapa efek pembekuan masih terjadi? Sepertinya efek dari skill baru ini cukup kuat.
Zhao Yueru sangat puas dengan serangan sebelumnya. Ice Dragon Blast adalah skill lanjutan yang baru-baru ini dipelajari Zhao Yueru. Lawan bisa bertahan melawan mantra biasa. Namun, Ice Dragon Blast sedikit berbeda. Bahkan jika lawannya memblokir serangan itu, meskipun tidak akan menghasilkan kerusakan, itu masih akan menimbulkan efek pengurangan kecepatan yang berlangsung selama 5 detik. Ketika digunakan melawan kelas dengan mobilitas rendah seperti Berserker, itu sangat berguna. Sekarang kecepatan Cao Chenghua telah jatuh, Zhao Yueru akan mengambil keuntungan darinya. Pertama, dia melemparkan Frozen Circle, membekukan Cao Chenghua yang lambat. Arai ajaib kemudian muncul di sisi Zhao Yueru, dan 5 bola api ukuran wastafel mengelilingi elementalis. Pergi! Zhao Yueru melemparkan Flame Barrage dan membombardir Cao Chenghua dengan serangan. Ice Spear adalah mantra serangan cepat. Ia memiliki kecepatan, tetapi bukan kekuatan. Oleh karena itu, 2 serangan sebelumnya hanyalah goresan untuk Cao Chenghua. Namun, Flame Barrage berbeda. Jika kelima bola api itu mengenai ketua persekutuan, dia akan kehilangan lebih dari setengah HP-nya. Pada saat ini, Cao Chenghua masih membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa menghindari pemboman dari 5 bola api besar yang masuk. Baik, kami menang. First Snake berteriak penuh semangat. Namun, tepat sebelum 5 bola api besar menghantam Cao Chenghua, kulit Berserker tiba-tiba memerah, dan tubuhnya tampak tumbuh. Lapisan es yang mengikat kakinya langsung hancur. Tidak ada yang akan mengira bahwa Cao Chenghua telah belajar keterampilan menghilangkan kontrol. Pada saat berikutnya, Cao Chenghua merilis suara gemuruh. Dia kemudian mengacungkan pedang besarnya dengan kedua tangan saat dia menyerang fireball besar terdekat. Dengan tebasan pedangnya, Cao Chenghua membelah mantra menjadi 2. Sementara itu, 4 bola api besar yang tersisa hanya menggosok melewati tubuh Cao Chenghua, masing-masing memberikan sedikit lebih dari -100 kerusakan. Setelah menembus Flame Barrage milik Zhao Yueru, jarak antara Cao Chenghua dan Zhao Yueru hanya 8 meter. Meluncurkan dirinya ke udara, Cao Chenghua mengaktifkan Death Leap dan tiba di sisi Zhao Yueru. Dia menindaklanjuti dengan Thunderclap sebelum memutar tubuhnya dan menggunakan Cleaver. Dengan panik, Zhao Yueru buru-buru menggunakan Blink. Namun, dia sudah terlambat. Thunderclap tidak hanya mengurangi kecepatannya, tetapi dia juga mengambil beban penuh Caves Cao Chenghua. Secara instan, HP Zhao Yueru dengan lebih dari 2.600 poin turun menjadi sekitar 1.700 poin. Untungnya, Zhao Yueru tetap membuat Magic Shield aktif, menyerap sejumlah kerusakan. Kalau tidak, Cave Cao Chenghua akan menghancurkan setidaknya setengah dari HP-nya. Namun, tepat setelah Zhao Yueru menggunakan Blink untuk menarik jarak 15 yard antara Cao Chenghua dan dirinya sendiri, Berserker menggunakan cas untuk kedua kalinya. Mendekati elementalis dengan kecepatan tinggi. Zhao Yueru melambaikan tongkatnya, mengirimkan beberapa Ice Spear. Menghadapi serangan-serangan ini, Cao Chenghua tidak punya pilihan selain membela diri dengan pedang besar, memperlambatnya. Sementara itu, Zhao Yueru mengambil kesempatan ini untuk memperlebar jarak di antara mereka lebih jauh. Tidak lupa untuk menggunakan keterampilan kontrol seperti Ice Wall dan Ice Spear saat dia melarikan diri. Namun, karena debuff dari Thunderclap, movement speed Zhao Yueru telah sangat berkurang. Sementara itu, sejak tubuh Cao Chenghua bertambah besar,
dia mampu mengabaikan efek kontrol. Setelah menangkis serangan Zhao Yueru, dia menyerang elementalis dan mengaktifkan Trisecting Slash. 3 bilah cahaya berbentuk bulan sabit terbang ke Zhao Yueru. Zhao Yueru menggunakan Frost Shield untuk memblokir serangan, mengambil kesempatan untuk melompat pergi dan menghindari Trisecting Slash Chao Chenghua. Namun, seolah-olah dia telah meramalkan apa yang akan dilakukan Zhao Yueru, Chao Chenghua menyerang ke posisi barunya, mengayunkan pedang besarnya dengan keras. Garis miring horizontal. Zhao Yueru tahu bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini. Blink masih di cooldown, dia butuh sedikit waktu sebelum bisa menggunakannya lagi. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa memblokir serangan dengan stafnya. Meskipun penyihir memiliki kekuatan rendah, mereka masih bisa menggunakan senjata mereka untuk memblokir serangan, mengurangi kerusakan yang diterima. Belum lagi, dia masih memiliki Magic Shield. Selama dia mengalami beberapa serangan, dia bisa menggunakan Blink untuk melarikan diri. Biasanya, keterampilan kontrol seperti yang digunakan Chao Chenghua tidak memiliki durasi yang sangat lama. Selain itu, Zhao Yueru sudah melihat melalui lintasan serangan Chao Chenghua. Dia bisa dengan mudah memiringkan stafnya untuk menggunakan kekuatan dampak untuk menarik diri dari Chao Chenghua. Namun, setelah pemotong besi Chao Chenghua mendarat di tongkatnya, Zhao Yueru tidak merasakan kekuatan yang ditransmisikan ke tangannya. Sebaliknya, pedang besar itu muncul di sisi Zhao Yueru. Serangan Chao Chenghua menghancurkan Magic Shield dan memukul Zhao Yueru dengan kejam. Bab 401, Omnivision. Apa yang terjadi? Gentle Snow, yang menyaksikan pertarungan dari tribun penonton, fokus pada Chao Chenghua. Pikirannya mengulangi serangan terakhir Chao Chenghua. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Zhao Yueru telah memblokir serangan itu. Namun, entah bagaimana, pedang Chao Chenghua telah muncul di tempat yang sama sekali berbeda. Itu seperti pedang ajaib. Zhao Yueru sama bingungnya. Dia tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Namun, dia tidak lagi punya waktu untuk memikirkannya. Serangan Chao Chenghua memberikan minus 1241 kerusakan, mengurangi HP rendah Zhao Yueru menjadi 470 poin. Jika dia menderita serangan lain, dia akan mati. Penyihir sangat lemah dalam hal pertahanan, kekuatan, dan agility. Jika kelas jarak dekat seperti Berserker mendekat pada penyihir, hanya tragedi yang menunggu mereka. Zhao Yueru secara naluriah menggunakan Flame Circle, sejenis mantra aktivasi sesaat. Segera, cincin api meluas keluar, memaksa musuh-musuhnya mundur. Chao Chenghua tetap tidak terpengaruh oleh api yang datang saat dia mengayunkan pedang besarnya pada mereka. Ledakan. Pedang besar Chao Chenghua mengiris cincin api. Namun, dia masih dipaksa untuk mengambil langkah mundur karena dampak yang dihasilkan, tiba-tiba menghentikan momentum serangannya. Mengambil kesempatan ini, Zhao Yueru mundur sambil melempari Chao Chenghua dengan Frost Arrows. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Chao Chenghua meraung. Bertahan dari serangan Frost Arrows, ia mengirim sapuan horizontal ke Zhao Yueru. Zhao Yueru menggunakan tongkatnya untuk mempertahankan sekali lagi. Kali ini, Zhao Yueru fokus pada pedang besar itu, mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menentukan lintasan senjata. Saat Iron Cutter hendak mendarat, Zhao Yueru dengan cepat menggeser stafnya untuk memblokir serangan. Chao Chenghua, bagaimanapun, hanya mengungkapkan senyum mengejek ketika dia memfokuskan semua kekuatannya ke tebasannya.
Sekali lagi, sesuatu yang aneh terjadi. Pemotong besi Cao Chenghua tiba-tiba menghilang sebelum muncul kembali dan menyerang titik buta Zhao Yueru. Sebelum Zhao Yueru menyadari apa yang terjadi, tubuhnya ada di tanah, pandangannya menjadi gelap. Zhao Yueru, apakah kamu mengerti sekarang? Hanya dengan mengikuti aku, kamu akan memiliki masa depan yang cerah di depan kamu, kata Cao Chenghua sambil menatap tubuh Zhao Yueru yang jatuh. Zhao Yueru ingin bangkit dan membalas. Sayangnya, HP-nya sudah jatuh ke 0. Victor di pertandingan pertama, Cao Chenghua. Sementara itu, Zhao Yueru tidak hanya kehilangan satu level setelah sekarat, tetapi dia juga menjatuhkan sepotong peralatannya dan kehilangan sejumlah besar skill-skill. Setelah bangkit, Zhao Yueru berjalan ke Gentle Snow, kekecewaannya tertulis di seluruh wajahnya. Merasa sangat malu, dia berkata, "Snow, maafkan aku." Kehilangannya tidak diragukan lagi menambah beban pada pertarungan selanjutnya. Lagi pula, dari 4 pertandingan berikutnya, mereka perlu memenangkan 3 untuk memenangkan kompetisi ini. Itu bukan salahmu. Cao Chenghua menyembunyikan kekuatannya terlalu baik. Tidak hanya dia belajar keterampilan menghilangkan kontrol, tetapi dia juga belajar keterampilan baru yang misterius. Tidak ada yang salah dengan kalah darinya, Snow gentle menghibur. Serahkan sisanya padaku. Meham. Zhao Yueru diam-diam mengangguk, matanya bersinar dengan air mata yang tidak tumpah. Meskipun Gentle Snow telah menghiburnya, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Yang paling membuatnya frustrasi adalah kenyataan bahwa dia bahkan tidak tahu bagaimana dia telah kehilangan. Si Feng, yang telah mengamati pertarungan dari kejauhan, juga terkejut. Sejak kapan Cao Chenghua menjadi begitu kuat? Berpikir kembali ke Cao Chenghua dan ekspresi timnya, Si Feng akhirnya mengerti mengapa mereka begitu percaya diri dengan kemenangan Cao Chenghua. Kakak Ye Feng, apakah kamu tahu keterampilan seperti apa yang digunakan Cao Chenghua ini? Bahkan setelah menonton pertandingan, aku masih gagal melihat pola serangan pukulannya. Serangan Cao Chenghua jelas bukan secepat itu, namun pedangnya tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di tempat lain. Bagaimana orang bisa memblokir serangan seperti itu? Violet Cloud ingin tahu tentang serangan Cao Chenghua sebelumnya. Jika Cao Chenghua memiliki keterampilan aneh seperti itu, maka seseorang hanya bisa layang-layang dan membunuhnya dari kejauhan. Apakah kamu pikir itu adalah keterampilan? Si Feng tertawa. Apakah itu bukan keterampilan berserker? Tanya Violet Cloud, terkejut mengisi wajahnya. Si Feng menggelengkan kepalanya, menjelaskan, itu bukan keterampilan dalam game. Sebaliknya, itu adalah teknik seni bela diri. Petik 2. Teknik seni bela diri, Violet Cloud menganga. Jika ada orang lain yang mengatakan kata-kata ini, dia akan curiga bahwa mereka membual. Namun, jika mereka berasal dari Si Feng, mereka pasti benar. Cao Chenghua menggunakan teknik yang mirip dengan gunting kertas batu, menggunakan gunting sebelum dia mengambil tindakan. Zhao Yueru, setelah menyadari bahwa Cao Chenghua akan menggunakan gunting secara alami memilih batu. Namun, sebelum keduanya bentrok, Cao Chenghua tiba-tiba berubah menjadi kertas. Jadi, Cao Chenghua menang, sementara Zhao Yueru tidak tahu bagaimana Cao Chenghua menggunakan kertas. Itu ide umum teknik ini. Meskipun kedengarannya mudah secara teoritis, sebenarnya cukup sulit dilakukan. Seseorang harus mempelajari Omnivision dan mengamati dengan cermat lawan mereka. Namun, aku tidak merujuk pada pengamatan biasa yang kami lakukan.
Kita perlu melihat keseluruhan gambar, melihat segala sesuatu secara objektif tanpa bias untuk mendapatkan wawasan tentang tindakan musuh. Ketika Cao Chenghua menyerang sebelumnya, ia menganalisis tindakan Zhao Yueru, gerakan tubuhnya, posisi pertahanan, semuanya. Oleh karena itu, ketika Zhao Yueru akan membela diri, Cao Chenghua mengubah lintasan serangannya, menyerang blind spot Zhao Yueru. Pada saat Zhao Yueru bereaksi, dia sudah menerima kerusakan. Tentu saja, ketika Cao Chenghua mengayunkan pedang besarnya, dia juga menggunakan teknik yang disebut akselerasi kedua. Ketika dia mengayunkan pedang besarnya, dia tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya, hanya menggunakan sekitar 40%. Hanya ketika dia mengubah lintasan serangannya, dia menggunakan kekuatan penuhnya. Akselerasi yang tiba-tiba seperti itu meninggalkan citra setelahnya, membuat orang berpikir bahwa pedang besar itu masih mengikuti lintasan aslinya. Jadi, ketika kamu melihat pedang Cao Chenghua tiba-tiba menghilang, apa yang sebenarnya kamu lihat adalah gambar palsu yang dihasilkan oleh pikiran kamu. Zhao Yueru tidak memiliki pengalaman tempur seperti itu, dan dia tidak memiliki pelatihan seni bela diri. Wajar kalau dia kalah. Petik 2. Sebuah kesadaran melanda Valet Cloud ketika dia mendengarkan penjelasan Si Feng. Setelah mendengar Si Feng, Valet Cloud merasa seolah-olah sebuah pintu telah terbuka di dalam dirinya, dan dia telah menemukan dunia yang sama sekali baru di luar ambang pintu itu. Jadi, pemain bisa menggunakan teknik seperti itu dalam pertempuran. Ketika Valet Cloud pulih dari keterkejutannya, sebuah pikiran baru tiba-tiba muncul di benaknya. Sejak kakak besar Ye Feng dapat menjelaskannya dengan sangat terperinci, apakah itu berarti bahwa kakak besar Ye Feng juga tahu bagaimana melakukannya? Pikiran itu membangkitkan semangat ulama muda. Saat Si Feng dan Valet Cloud membahas pertarungan di antara mereka sendiri, sistem mengungkapkan pasangan pejuang berikutnya. Si Feng kemudian mengalihkan pandangannya ke layar elektronik di atas arena. Pertandingan kedua, salju lembut vs. panah berbulu hitam. Gentle Snow adalah berserker, sementara Black-Hearted Arrow adalah seorang ranger. Membandingkan kelas, berserkers lebih dominan dari kedua kelas. Meskipun Rangers memiliki beberapa kemampuan tempur jarak dekat, keunggulan mereka terletak pada serangan jarak jauh mereka. Mereka lebih cocok untuk bertarung di hutan atau hutan. Di arena ini dengan ruang terbatas dan tidak ada rintangan untuk digunakan sebagai penutup, Rangers berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Selain itu, teknik Gentle Snow lebih kuat dari Black-Hearted Arrow. Meskipun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, bagaimanapun, Black-Hearted Arrow masih sangat tenang. Bahkan ada sedikit cemoohan di matanya, tatapannya hampa dari rasa hormat yang dia tunjukkan pada Gentle Snow di masa lalu. Ketika kedua pejuang memasuki arena, hitungan mundur untuk pertempuran dimulai. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Black-Hearted Arrow segera berputar dan mengaktifkan Windchaser, bermaksud untuk meningkatkan jarak antara dia dan lawannya. Namun, serangan pertama Snow Gentle mengejutkan semua orang yang hadir. Bab 402, Dewi Perang yang Mengerikan. Apa yang sedang coba dilakukan oleh Gentle Snow? Semua orang di tribun penonton bingung. Bahkan Zhao Yueru, yang sangat akrab dengan Gentle Snow, tercengang oleh tindakan temannya. Gentle Snow telah melemparkan pedang besar kebiruannya pada saat pertempuran dimulai. Setiap pemain yang kehilangan senjata utama mereka sama saja dengan binatang buas tanpa cakar dan taringnya. Namun,
Gentle Snow mengambil inisiatif untuk membuang senjata utamanya untuk menyerang musuhnya. Pengamuk bukan pejuang jarak jauh. Meskipun pedang besar yang dia lemparkan memiliki kekuatan, pola serangannya sangat mudah. Pedang hebat itu tidak terlalu cepat, sehingga pemain bisa dengan mudah menghindarinya. Sementara itu, jika Gentle Snow kehilangan senjata utamanya, dia tidak bisa menyerang atau bertahan. Jika dia hanya mengandalkan mobilitas berserker dan kemampuan menghindar, seorang ahli ranger seperti Black-Hearted Arrow dapat mengalahkannya dengan mudah. Kehilangan Zhao Yueru telah memaksa Gentle Snow ke tepi tebing, dan dia tidak mampu melakukan kecerobohan pada pertandingan kedua. Jika Gentle Snow kehilangan pertandingannya juga, harapan mereka akan kemenangan pupus. Tampaknya kehilangan Zhao Yueru merupakan pukulan berat bagi Gentle Snow. Kenapa dia bertingkah begitu impulsif? Banyak tetua yang diam-diam mendukung salju lembut menyesalkan pemandangan ini. Bahkan sebelum pertempuran ini dimulai, pemenang dari pertandingan ini dan kompetisi ini telah ditentukan. Jika Snow Gentle kalah, anggota tim lainnya tidak berdoa. Satu-satunya orang yang memiliki kesempatan menang adalah First Snake. Namun, Chao Chenghua masih memiliki Nimble Snake dan Soaring Snake yang berjuang untuknya. Sedangkan untuk Werewolf, bahkan Chao Chenghua memperlakukan Shield Warrior dengan hormat. Pria itu pasti sangat kuat. Di arena, Black-Hearted Arrow menemukan pedang besar biru melonjak ke arahnya. Dia menyeringai, "Gentle Snow, kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena tanpa ampun." Black-Hearted Arrow segera menyesuaikan langkah kakinya. Sambil melangkah, dia memutar sedikit. Gerakannya sangat halus, dan teknik menghindarnya mengingatkan pada master seni bela diri. Pada saat berikutnya, langit biru Gentle Snow terbang melewati Black-Hearted Arrow, kehilangan sisi tubuhnya beberapa sentimeter. Pada saat ini, Black-Hearted Arrow mengungkapkan ekspresi biadab. Setiap kali dia bertarung melawan Gentle Snow di masa lalu, yang terakhir akan selalu mengalahkannya menjadi bubur. Bahkan hari ini, dia tidak benar-benar yakin bahwa dia bisa menang atas Dewi Salju. Namun, dia dengan bodoh melemparkan pedang besarnya, dengan asumsi bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Sekarang dia tidak lagi memiliki senjata utamanya, dia tidak bisa menangkis hujan panahnya. Black-Hearted Arrow mengambil busur biru tua dari punggungnya dan mengambil wind-breaking arrows yang berharga dari tasnya. Dia kemudian nok panah, ditujukan pada Gentle Snow, dan menarik busurnya ke bulan purnama. Panah pemecah angin. Ada juga efek knockback tambahan ketika panah mencapai target. Selain itu, busur yang digunakan Black-Hearted Arrow, Blue Wings, memiliki efek yang meningkatkan kecepatan panah sebesar 15% tambahan. Menyusun kedua efek ini, bahkan seorang asasin yang berfokus pada kelincahan akan berjuang untuk menghindari serangannya. Paling-paling mereka bisa menggunakan senjata mereka untuk membelokkan panah. Sebelumnya, Black-Hearted Arrow telah menguji wind-breaking arrows dengan Nimble Snake. Dalam jarak 20 yard, bahkan dengan keterampilan Nimble Snake dan kecepatan reaksi yang sangat cepat, ia hanya bisa menggunakan belati untuk mempertahankan diri melawan panah. Oleh karena itu, tidak mungkin agility rendah agility dan tidak bersenjata dapat melindungi dirinya dari mereka. Ini adalah salah satu alasan mengapa Black-Hearted Arrow yakin bahwa dia akan mengalahkan Gentle Snow. Tepat saat Black-Hearted Arrow akan menembakkan 3 wind-breaking arrows ke Gentle Snow, Dewi Salju tiba-tiba mengungkapkan senyum tipis. "Perhatikan bagaimana aku akan menyingkirkan."
Black-Hearted Arrow tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di punggungnya, dan dia jatuh, dengan wajah lebih dulu ke tanah. Kerusakan -1342 muncul di atas kepalanya. HP-nya berkurang hampir setengahnya. Pikiran Black-Hearted Arrow kosong ketika tubuhnya jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Bukankah dia yang menyerang? Bagaimana dia jatuh? Bahkan ada debuff heavily injured tambahan padanya sekarang, movement speed dan attack speed-nya berkurang 20% selama 6 detik. Terlebih lagi, pada saat dia mendongak, pedang besar biru yang dilemparkan salju lembut entah bagaimana telah kembali padanya, dan berserker sedang menuduhnya. Tidakkah itu mati lempar? Kapan Gentle Snow mempelajarinya? Selain itu, level skill sebenarnya telah mencapai level 1. Apakah ini keterampilan yang tetap dari senjatanya? Dengan kekayaan pengalamannya, Si Feng segera melihat kemampuan yang digunakan Snow Gentle. Death Throw bukanlah keterampilan yang unik bagi Berserkers. Sebaliknya, itu adalah keterampilan khusus dengan serangan 2 tingkat. Mereka yang tidak mengetahui keterampilan ini hanya akan berpikir bahwa Gentle Snow telah melemparkan senjatanya. Namun, Death Throw pada dasarnya membuat bumerang senjatanya. Biasanya, setelah pemain menghindari serangan pertama, mereka akan melakukan serangan balik, gagal melihat serangan kedua dari belakang. Selain itu, serangan kedua Death Throw mengandung kecepatan dan kekuatan destruktif yang jauh lebih besar daripada yang pertama. Pada tingkat 0, kematian lempar akan menimbulkan debuff heavily injured saat mengenai sasaran. Itu bahkan lebih kuat di tier 1. Serangan 2 tingkat ini menipu banyak pemain, dan sebagai hasilnya, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Black-Hearted Arrow tahu bahwa dia dalam bahaya saat ini. Namun, Gentle Snow masih lebih dari 10 meter darinya. Dengan tergesa-gesa, dia naik dari tanah, bermaksud untuk melarikan diri sambil menembakkan wind-breaking arrows pada Gentle Snow, mengetuk punggungnya. Namun, saat Black-Hearted Arrow berdiri, dia tiba-tiba menemukan Gentle Snow menebas pedang besar biru miliknya meskipun ada jarak di antara mereka. Pada saat berikutnya, lebih dari selusin bilah angin biru terbang ke arahnya. Dengan kecepatan gerakan dan kecepatan serangannya berkurang, Black-Hearted Arrow akan mengalami kesulitan memblokir atau menghindar. Ranger segera melepaskan teriakan marah, berniat untuk mengaktifkan keterampilan menyelamatkan nyawa, Backward Jump. Namun, mengapa aku tidak bisa menggunakan keahlian aku? Black-Hearted Arrow menemukan bahwa ia tidak dapat menggunakan Backward Jump. Dia kemudian memandangi bilah-bilah angin biru yang tiba-tiba di depannya, menangis dalam kebingungan. Sua, sua, sua. Selusin bilah angin merobek tubuh Black-Hearted Arrow dan kerusakan lebih dari -300 muncul di atas kepalanya, satu demi satu. Pada akhirnya, HP-nya jatuh ke 0. Ketika tubuh Ranger berubah menjadi partikel cahaya, sebuah busur biru tua telah ditinggalkan di tempatnya. Pemenang pertandingan kedua, Salju Lembut, Zhao Chenghua, rekan satu timnya, serta tetua Ouroboros yang berdiri di tribun penonton, tercengang. Gentle Snow hanya menggunakan 2 gerakan untuk mengalahkan Black-Hearted Arrow, pemimpin cabang ketiga Ouroboros. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Zhao Chenghua menyaksikan sosok Gentle Snow saat dia meninggalkan arena dengan ekspresi muram. Untungnya, lawan Gentle Snow adalah Black-Hearted Arrow, yang terlemah dari 5 di tim Zhao Chenghua. Jika dia bertarung dengan orang lain di babak ini, Snow Gentle mungkin memiliki peluang untuk menjadi pemenang kompetisi ini dan ketua persekutuan Ouroboros. Kakak Ye Feng,
Kaksi Snow sangat menakjubkan. Dia mengeluarkan seorang ahli hanya dengan 2 gerakan. Seru Violet Cloud dengan kagum. Memang, si Feng mengangguk, tersenyum samar. Black-Hearted Arrow tidak tahu bahwa, jika dipukul oleh lempar kematian tingkat 1, pemain juga akan menderita efek diam, yang mencegah mereka menggunakan keterampilan apapun untuk waktu yang singkat. Inilah mengapa skill itu dikenal sebagai Death Throw. Kemenangan brilian Gentle Snow telah menyangkal moral timnya. Mereka sekarang hanya perlu memenangkan 2 dari 3 pertandingan tersisa. Selain itu, dominasi yang kuat dari Gentle Snow telah memberikan oposisi beberapa jeda. Sama seperti Zhao Yueru dan First Snake merayakan kemenangan Gentle Snow. Kombatan berikutnya diumumkan.